Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai budaya organisasi dari Bank BRI. Yang pertama, sejarah. BRI merupakan salah satu bank paling tua yang ada di Indonesia. Bank ini didirikan di Purwokerto, Hindia Belanda, pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja, yang saat ini bank ini berpusat di Jakarta. Awal berdirinya Bank BRI atau pada saat itu bernama De Purwokerto's and Spoorbank der Investeringshoofden, yang berarti Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Yakni suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi atau yang berkebangsaan Indonesia saja. Lembaga tersebut berdiri tepat di tanggal saat ini menjadi hari ulang tahun BRI, yaitu pada 16 Desember 1895. Diketahui bahwa Purwokerto merupakan penerus dari ibu kota Banyumas, Presiden Banyumas, dan kemudian pendopo si Panji beralih tempat dari kota Banyumas ke kota Purwokerto. Sedangkan pendiri Bank BRI adalah keturunan asli dari kota Banyumas yang berbakti kepada kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah bank pemerintah pertama di Indonesia. BRI adalah lembaga keuangan yang merupakan bank milik pemerintah Indonesia. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa yang lainnya. Dan visi dan misi Bank BRI, yang pertama visi. Visi Bank BRI adalah menjadi bank komersil terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabahnya. Yang kedua misi Bank BRI adalah satu, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan melaksanakan praktek good corporate governance. Tiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian fungsi Bank BRI. Fungsi Bank BRI adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. Tetapi fungsi bank dijelaskan lebih spesifik seperti diungkapkan pada Y. Trissusilo, Sigit Triyanto, dan Toto pada tahun 2006, yaitu yang pertama agent of trust dalam menghimpun dana, kemudian agent of development adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat, agent of service memberikan jasa seperti penerimaan uang, penerimaan barang berharga, dan lain-lain. Tugas BRI sama seperti bank-bank pada umumnya, yaitu satu, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Dua, melakukan pengadaan moneter dengan mengutamakan operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib dan kredit. Tiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberi persetujuan atas jasa sistem pembayaran, memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur dan mengawasi bank. Prinsip Bank BRI, salah satu prinsip Bank BRI adalah GCG, yaitu Good Corporate Governance, yaitu yang pertama accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang kedua, responsibility adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, fairness adalah prinsip adanya perlakuan yang adil dalam hak stakeholder sesuai peraturan perundangan. Yang keempat, independensi adalah prinsip secara profesional kepentingan atau investasi dari pihak yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian produk dari Bank BRI ini ada banyak ya. Yang pertama ada Simpedes, ini merupakan produk yang paling populer yang dimiliki oleh BRI. Kemudian ada Simpedes TKI, Simpedes Usaha, Britama, Britama X, Britama Rencana, Britama Falas, Britama Bisnis, Tabungan Haji, Tabungan BRI Simple, Tabunganku, dan Junior. Ini adalah tabungan BRI untuk anak-anak. Kemudian struktur organisasi BRI Kantor Cabang Surakarta. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup
adanya pembagian kegiatan dalam bagian-bagian kerjasama untuk mencapai tujuan ditetapkan. Sedangkan struktur organisasi pada BRI Cabang Surakarta yaitu yang pertama pemimpin cabang, yang kedua manajer pemasaran operasional, yang ketiga supervisor pelayanan DJS, yang keempat ada 3 yaitu supervisor pelayanan, supervisor administrasi kredit, dan supervisor pelayanan internal. Yang kelima asisten manajer bisnis mikro membawahi supervisor administrasi unit dan pemilik BRI unit. Kemudian bidang usaha BRI. Sampai saat ini BRI yang didirikan sejak 1895 tetap konsisten memfokus pada pelayanan pada masyarakat kecil dengan memberi fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar 6.419 miliar yang meningkat menjadi 8.231 miliar pada tahun 1995 dan tahun 1999 sampai dengan bulan September itu di angka 20.000 miliar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan semakin pesat, sampai saat ini BRI mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi, 170 kantor cabang, 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 kantor perwakilan Hong Kong, 40 kantor kas, 6 kantor mobil bank, 193 pay point, 3.705 BRI unit, dan 357 pos pelayanan desa. Pada 19 Januari 2013, BRI meluncurkan sistem e-Tax, pelayanan penerimaan pajak daerah secara online maupun cash management. Kemudian nilai utama perusahaan, yang pertama integritas bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, profesionalisme, bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan dan tantangan kesempatan. Yang ketiga, keteladanan sistem konsisten, bertindak adil, bersikap tegas, dan berjiwa besar saat tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberi keteladanan. Yang keempat, kepuasan nasabah, memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberi pelayanan terbaik, serta memperhatikan kepentingan perusahaan dengan mendukung SDM terampil, ramah, senang melayani, dan didukung teknologi unggul. Yang kelima, penghargaan kepada SDM, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas, serta memperlakukan pegawai berdasarkan kepercayaan, terbukaan, keadilan, dan saling menghargai sebagai bagian dari perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebih yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.